والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita, melipat gandakan serta melanggengkan nikmat-nikmat tersebut kepada Allah, ya, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah kemudahan yang Allah berikan untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, untuk bersama-sama mempelajari kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' yang berkaitan dengan adab kita sebagai penuntut ilmu maupun sebagai pengajar ilmu. Dan kita telah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa bagi seorang penuntut ilmu hendaknya dia membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, meluruskan niat, memperbaikinya untuk selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta memerangi hawa nafsu dan memanfaatkan masa muda atau waktu secara maksimal. Di kesempatan ini kita akan membahas di antara adab seorang penuntut ilmu adalah memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, al-qanaa'atu malun la yanfad. Qanaah itu harta yang tidak akan habis. Kalau bapak atau ibu ditanya, disuruh milih mana, dikasih harta sekian ratus juta atau diberikan qanaah, pilih mana? Pilih harta, uang, atau pilih qanaah? Bingung nih. Al-qanaatu malun la yanfad. Qanaah itu harta yang tidak akan habis. Kenapa harta yang tidak habis? Karena harta pada umumnya bisa habis. Kita punya uang 100 juta, apakah uang itu akan tetap segitu atau berkurang? Secara umum
harta itu akan berkurang. Imma jumlahnya karena terpakai, atau nilainya. Saya nggak mau pakai uang 100 juta 10 tahun kemudian, nilainya tetap atau berkurang? Berkurang. Ada inflasi di sana. Nah, qanaah ini tidak akan pernah habis. Orang yang berakal akan lebih memilih qanaah. Akan lebih memilih qanaah. Karena dengan qanaah, dikasih besar atau kecil, dia senantiasa bersyukur dan merasa cukup. Sedangkan orang yang tidak punya qanaah, sebanyak apapun hartanya tidak akan pernah merasa cukup. Ada 3 perkara, barang siapa yang memilikinya maka akalnya sempurna, kata Ibnu Hazm atau Abu Hazim, maaf. Ya, Abu Hazim rahimahullah menyebutkan ada 3 perkara. Apabila kita memilikinya maka akalnya sempurna. Siapa yang mengetahui dirinya, mengenal dirinya seperti apa. Yang kedua, menjaga lisannya. Dan yang ketiga, qanaah dengan apa yang Allah rizkikan kepadanya. Tanda-tanda atau diantara tanda kesempurnaan akal seseorang, yang pertama, dia mengenal dirinya sendiri. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui, mengenal kadar dirinya sendiri. Banyak atau tidak sedikit orang yang lupa diri, tidak mengenal dirinya sendiri seperti apa, memaksakan dirinya, ya. Maka sungguh beruntung orang yang bisa mengetahui kadar dirinya ini sejauh mana. Orang yang belum bisa dan menyadari dirinya belum bisa akan belajar, dibandingkan orang yang nggak bisa tapi nggak tahu kalau dirinya nggak bisa, nggak mau belajar. Jadi mengenal dirinya ini sangat penting. Orang yang menyadari dirinya penuh dosa dan kesalahan, dia berusaha untuk tobat, memperbaiki diri, ini lebih baik daripada orang yang tidak tahu kalau dirinya itu punya salah, merasa orang yang paling soleh sedunia, paling bertakwa, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ini yang pertama, orang yang mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, menjaga lisannya. Hati-hati dengan lisan. Tidak bertulang, tapi cekatannya luar biasa. Dikatakan terkadang lisan lebih tajam daripada pedang. Nabi SAW mewanti-wanti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jaga lisan. Yang ketiga, qanaah. Ya, qanaah terhadap apa yang Allah rizkikan kepadanya. Bapak Ibu dan akhwat semuanya, sebelum seseorang dilahirkan ke bumi, ke dunia, itu sudah ditetapkan rizkinya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yunfakhu fihi ar-ruh
Fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'id. Penciptaan kalian itu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging. Setelah 4 bulan usia janin, maka ditiupkan ruh. Kemudian ditetapkan ketetapan atas janin tersebut, ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan apakah dia bahagia atau sengsara. Rezeki dan ajal sudah ditetapkan, gak bisa meleset. Rezeki akan mengejar kita sebagaimana ajal juga mengejar kita. Kita gak bisa lari dari ajal, kita juga gak bisa lari dari rezeki. Bapak mau dikejar sama ajal, mau dikejar sama rezeki? Mau ditangkap sama ajal, mau ditangkap sama rezeki? Dua-duanya sama. Ya, inna ahadakum la yudrikuhur rizqu kama yudrikuhul ajal. Kalian itu pasti akan terkena rezeki sebagaimana terkena ajal. Terus seseorang tinggal berusaha menuju takdirnya. Bukan berarti seseorang ajalnya sudah ditakdirkan dia jalan sembarangan nyebrang di tengah tol. Dia harus hati-hati. Walaupun ajal sudah ditakdirkan, jangan berjalan di pinggir atau di atas gedung, di loteng, di pinggirnya gitu. Takut terpeleset. Jadi walaupun ajal sudah ditetapkan, kita harus usaha untuk selamat. Tapi kalaupun udah berusaha, udah pakai helm, udah pakai sabuk pengaman, kalau sudah ajal ya tetap meninggal. Tapi kita harus berusaha dulu. Demikian juga rezeki, walaupun rezeki sudah ditetapkan, harus berusaha. Walaupun rezeki sudah ditetapkan, harus berusaha. Tapi sekeras apapun kita berusaha, rezeki sudah ditetapkan, kita tidak akan melewati apa yang sudah ditetapkan. Yang jelas, seorang hamba tidak akan meninggal dunia sebelum terpenuhi semua rizkinya. Bapak ditetapkan rizkinya sekian oleh Allah, Bapak nggak akan meninggal dunia dulu sampai semuanya terpenuhi. Kalau seseorang sudah terpenuhi semua rezekinya, meninggal. Makanya kalimat semoga Allah menyempurnakan rizkinya, itu isyarat kalau sudah sempurna rizkinya berarti sudah meninggal. Karena seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum seluruh rizkinya dia dapatkan. Nah, kalau sudah mengetahui rizki itu sudah ditetapkan, kita mau nerima atau enggak nerima atas apa yang Allah tetapkan, tidak akan berubah. Kita ditetapkan rizkinya sekian, kita nerima ataupun enggak nerima yang akan berubah. Maka yang beruntung adalah yang bisa menerima kenyataan bahwa inilah yang dirizkikan, tidak mengharapkan yang lebih yang bukan rezekinya. Sebagian al-hikmah mengatakan, Anda senantiasa mulia selama Anda berselimut sikap qanaah. Qanaah, menerima berapapun yang Allah berikan kepada kita.
Apakah bekerja keras tanda tidak qanaah? Bukan begitu. Qanaah itu bekerja keras, terus dapatnya berapa yang Allah berikan diterima. Adapun orang-orang yang bermalas-malasan bukan orang qanaah. Saya nggak mau kerja, saya mah sedikasihnya orang tua aja lah. Qanaah. Ini pemahaman yang salah dalam masalah qanaah. Di antara sifat qanaah itu adalah ketika seseorang berputus asa dari apa yang dimiliki oleh manusia. Di antara ciri orang qanaah itu, dia berputus asa dari apa yang dimiliki manusia. Dia hanya berharap dari Allah. Yang dimiliki manusia dia putus asa. Lihat tetangga pejabat, nggak ada harapan. Pengen deket-deket sama pejabat, kali kecipratan. Itu berharap. Nah, kita harus putus asa itu. Lihat tetangga bawa rambutan sekarung, kali dikasih satu ikat. Bawanya kan sekarung, kali dikasih satu ikat. Nyamperin, nanya, berharap. Nah, itu tidak qanaah seperti itu. Kalau qanaah itu enggak berharap. Enggak berharap hartanya, enggak berharap kedudukannya, enggak berharap apanya. Dia putus asa aja. Enggak pernah terpikirkan untuk dibagi, untuk dikasih. Ya kalau ternyata dikasih, gak pernah berharap dapat rambutan gitu ya, dikasih 5 ikat. Itu qanaah gak? Gak pernah berharap, terus dikasih, nerima. Ini qanaah apa enggak? Tetap qanaah. Yang tidak qanaah itu yang berharap. Yang gak berharap tetap qanaah. Terus yang kedua bentuk qanaah adalah hanya mencari rizki yang halal. Kata Rasulullah SAW, ayuhan nas ajmilu fit talab, fa innahu laysa lil abdi illa ma kutiba lahu. Wahai manusia, perbaguslah dalam mencari rizki yang baik-baik aja, yang halal-halal aja. Karena seorang hamba hanya mendapatkan apa yang sudah dituliskan. Kalian mau dengan cara yang halal, mau dengan cara yang haram, rezekinya sama, nggak akan nambah, nggak akan berkurang. Jadi kalau begitu mendingan halal dengan haram. Seseorang ingin coba dengan cara yang haram, dengan judi online misalnya. Judi halal apa haram? Haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Minuman keras yang memabukkan, judi, ya, mengundi nasib, menyembah berhala, itu semua najis dan termasuk amalan syaitan. Orang pengen nyari rezeki dengan cara yang haram, misalnya dengan judi offline, gapleh atau online slot gitu ya. Dia nggak akan dapat apa-apa kecuali yang sudah ditakdirkan. Apakah yang melakukan sesuatu yang haram, apakah yang mencari dengan cara yang haram pasti kaya? Belum tentu.
banyak orang yang melakukan yang haram tetap aja miskin. Bahkan tidak sedikit yang lebih miskin karena mencari dengan cara yang haram, korupsi, menipu, ya, dan lain sebagainya. Jadi perbuatan haram tidak jujur tidak menjadikan orang lebih kaya dari seharusnya. Dan kejujuran mencari dengan cara yang halal tidak menjadikan seseorang miskin. Kaya miskin sudah ditetapkan, berapa banyak hartanya sudah ditetapkan. Maka baik-baiklah dalam mencari rezeki, pasti akan dapat sesuai dengan takdirnya. Orang yang korupsi dapat harta 5 miliar misalnya, kalau dia sabar, gak usah korupsi, dia jujur, dia akan tetap dapat harta 5 miliar dengan cara yang halal. Karena rezeki sudah tetap. Mau dengan cara yang halal bisa, mau dengan cara yang haram bisa. Perbaiki cara mencarinya. Nah, qanaah itu mencukupkan diri mencari rezeki dengan cara yang halal. Sabar, tidak tergesa-gesa. Ya. Yakin. Enggak apa-apa. Kita beda, ada yang dikasih harta banyak, ada yang kasih sedikit. Aneka ragam manusia. Ya kita terima, dikasih kaya ya terima, sabar, Pak. Ya, Bapak yang kasih kaya tolong sabar ya. Yang dikasih setengah kaya sabar juga. Yang dikasih belum kaya sabar juga. Semuanya sabar. Itu namanya menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah membuatnya qanaah dengan apa yang Dia berikan kepadanya. Qanaah. Ya, maka seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat qanaah ini. Menerima apa adanya yang diberikan. Dalam masalah makanan, harus merasa cukup dengan yang mudah. Yang mudah didapat meskipun sedikit. Yang tidak banyak membuang waktu. Yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Seorang penuntut ilmu. Maka kalau seorang cari pesantren, nyarinya makanan yang lezat-lezat, salah alamat. Kalau mau berlezat-lezat, bukan tempatnya dalam menuntut ilmu. Ya, menerima sesuai dengan situasi dan kondisi. Mampu, punya rezeki, bisa masuk pesantren yang SPP-nya 3 juta per bulan. Mungkin makanannya lebih enak. Nah, kalau masuk di pesantren yang setengahnya 1,5 juta, berarti makanannya berbeda dengan yang 3 juta. Apalagi kalau SPP-nya di bawah itu. Setelah itu dikasih diskon pula. Ya, bayarnya setengahnya, sepersekiannya. Apakah pantas setelah itu penuntut ilmu enggak menerima makanan yang disediakan? Tidak pantas. Harus bersyukur.
Alhamdulillah ini masih makan. Coba lihat ulama terdahulu bagaimana makannya. Sebagian mereka memilih roti supaya bisa sambil berlari. Roti ya bisa dimakan sambil jalan, sambil mengejar guru, nggak terlambat. Ya nggak repot masaknya gitu. Nah jadi harus memiliki sifat qanaah dalam masalah makanan. Yang penting bergizi, memenuhi cukup gizinya. Ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ya. Kemudian dari sisi pakaian, penuntut ilmu yang dia pikirkan bagaimana pakaian saya menutup aurat. Gak harus mahal. Ya bagaimana bersih dan menutup aurat. Ada baju yang harganya 200.000, ada yang 400.000, ada yang 600.000, ada yang 1 juta. Disesuaikan. Jangan berharap sesuatu yang kita tidak miliki. Lihat teman bajunya kok bagus ya, bahannya bagus, saya kok biasa saja. Ya nggak apa-apa. Allah sudah bagi-bagi rezeki. Jangan kita punya keinginan terhadap milik orang lain. Saya juga pengen bajunya dia, saya juga pengen aksesoris seperti dia, saya pengen tas seperti dia. Jangan. Apalagi merengek ke orang tua, meminta sesuatu yang orang tua tidak mampu. Ya, harus memiliki sifat qanaah. Harus bersabar dengan sempitnya kehidupan. Ini para penuntut ilmu nih. Makanya jangan salah alamat. Jangan nikah sama penuntut ilmu. Pailit. Sedikit duitnya. Ya, kalau bapak punya anak gadis, jangan banyak berharap kalau mau nikah sama penuntut ilmu. Cepat. Ya nggak ada duitnya. Ya karena mereka sibuk. Mereka sibuk belajar. Dan harus menerima kenyataan. Yang lain nikah itu sudah disediakan rumah. Yang lain nikah itu sudah ada kendaraan. Ya penuntut ilmu paling banter ngontrak petakan. Itu masih mending nih bisa ngontrak. Kadang di rumah mertua indah. Ya. Kenapa? Karena mereka sibuk belajar, sibuk menuntut ilmu. Penuntut ilmunya harus siap qanaah, demikian juga yang akan menjadi pasangannya. Kalau mau hidup enak nikah sama pengusaha. Ya sama karyawan yang sudah levelnya tinggi. Pegawai tetap mungkin ya sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kalau sama penuntut ilmu jangan pernah berharap lebih. Kebanyakan ya hidup dalam kesederhanaan. Karena para penuntut ilmu mereka fokusnya belajar, yang dibelinya juga buku, kitab. Sibuk mencatat, sibuk menulis, sibuk menghafal. Mereka tidak banyak berangan-angan tentang masalah dunia. Ini penuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang pun yang bisa menuntut ilmu dengan kekuasaan dan ego yang tinggi kemudian berhasil. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan kerendahan diri, sempitnya kehidupan,
serta melayani ulama, dialah yang berhasil. Ya karena perlu pengorbanan menuntut ilmu itu. Beliau juga berkata, menuntut ilmu tidak pantas kecuali untuk orang yang bangkrut. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau siap menempuh jalan menuntut ilmu, siap nggak untuk bangkrut? Untuk nggak punya harta, siap nggak? Susah. Ya, perjuangan untuk ilmu itu. Masih mau punya anak penuntut ilmu? Hah? Bapak mau punya anak penuntut ilmu nggak? Siapkan mental. Jadi orang tua penuntut ilmu itu siapkan mental. Saat kakaknya atau adeknya terima di kerja sini, gaji sini, sedangkan penuntut ilmu masih sibuk aja dengan belajar, masih sibuk dengan bukunya. Ya, mereka harus siap hidup susah. Nah, orang tua yang ngeliatin memberikan support, jangan kebalikannya. Sudahlah, gak usah jadi penuntut ilmu, udah banting setir aja lah, cari duit sana. Jangan begitu. Terus gimana rezekinya para penuntut ilmu? Kalau memang seperti itu kondisinya, mereka sibuk, siap harus sulit dan bangkrut, ingat kepada konsep rezeki yang tadi disebutkan di awal. Sebelum dilahirkan, seseorang sudah ditetapkan rizkinya. Kalau seorang penuntut ilmu ditetapkan rizkinya banyak, walaupun dia sibuk belajar, Allah akan mudahkan pintu-pintu rezeki yang dari cara yang lain. Tapi poinnya di sini adalah kesiapan mental untuk qanaah, untuk hidup susah. Jika Allah memberikan rezeki lebih, ya harus sabar diterima. Ya, mentalnya udah siap untuk susah nih, tiba-tiba Allah ngasih rezeki banyak gitu ya. Kasih rumah, kasih kendaraan, kasih harta, harus sabar gitu. Kalau dikasih rezeki yang banyak. Karena seseorang nggak bisa nolak rezeki itu. Tapi ketika dia memang beneran diuji oleh Allah untuk kesulitan, dia harus sudah siap. Dia tidak melihat yang lain, kenapa yang lain lebih beruntung, lebih kaya, lebih segala macam, tidak. Imam Syafi'i mengatakan, dan penuntut ilmu tidak pantas untuk orang kaya lagi tercukupi kebutuhannya. Imam Malik rahimahullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencapai ilmu seperti yang diinginkan hingga kemiskinan menimpanya, dan dia mengutamakan ilmu daripada semua perkara. Di antara mereka menjual palang pintu, Pak, demi membeli kitab. Menjual harta benda, jual tanah untuk kuliah. Ya banyak yang seperti itu. Perjuangan untuk dapat ilmu. Nah, siap tidak? Seorang penuntut ilmu harus siap. Ya, harus bermodal, harus siap menerima situasi dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Ya, kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Pentingnya mengatur waktu atau manajemen waktu bagi penuntut ilmu. Di kesempatan ini Bapak harus siap untuk qanaah. Qanaah nggak qanaah, rezeki tetap segitu kok.
Jadi mendingan qanaah apa mendingan enggak? Mendingan qanaah. Kita enggak terima nih teriak-teriak sama Allah karena enggak nerima dengan pemberian Allah, tetap aja rezeki masa gitu. Jadi mendingan qanaah, dapat pahala dan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.